S1 Awal Kisah. Hai, namaku Lily. Usiaku saat ini 18 tahun. Saat ini tahun pertamaku masuk ke perguruan tinggi di kotaku. Aku mengambil jurusan ekonomi dan bisnis. Saat ini aku tinggal bersama paman dan bibiku beserta kedua anaknya Raisa dan Vino. Vino masih SMA kelas 2 sedangkan Raisa seusia denganku. Dia juga masuk kuliah tapi berbeda kampus denganku. Raisa bisa kuliah di tempat yang lebih elit. Sedangkan aku hanya kuliah di kampus yang terbilang biasa saja. Tak mau mengeluh soal itu. Bagiku sudah cukup bahagia mereka mau menerimaku dan memberiku tempat tinggal apalagi sampai menguliahkanku. Aku yang sudah menjadi yatim piatu setahun yang lalu. Ayah dan ibuku meninggal pada kecelakaan mobil saat akan pergi untuk perjalanan bisnisnya. Yah, hatiku sangat hancur saat itu. Pasalnya aku hanyalah anak tunggal dari keluarga kami. Setelah mereka meninggal, aku diajak tinggal bersama paman dan bibi di rumahnya. Mungkin kehadiranku tidak menyenangkan untuk Raisa dan juga Vino. Pasalnya sejak kehadiranku di rumah mereka, mereka selalu menindasku dan menghinaku di belakang paman dan bibiku. Paman dan bibi sama sekali tidak mengetahui soal ini karena aku tidak pernah menceritakan apa-apa kepada mereka soal itu. Aku bertekad setelah lulus kuliah nanti. Aku ingin menjalankan perusahaan yang selama ini ayah bangun dari nol dan mengembangkan perusahaan agar berkembang pesat. Namun karena usiaku yang masih belia, sementara perusahaan peninggalan ayah dihandle oleh paman. Dan fokusku saat ini adalah menyelesaikan kuliahku. Perihnya hidupku akan dimulai dari sini. Hari ini hari pertamaku kuliah. Kami mengikuti ospek ya kayak perkenalan soal kampus gitu. Aku senang bisa bertemu orang-orang baru dan memiliki banyak teman. Salah satunya teman baruku namanya Gita. Dia juga teman sekelompokku dalam ospek. Hai. Kenalin namaku Lily. Namamu siapa? Lily. Hai Lily, namaku Gita. Mau gak kamu jadi temanku? Gita. Mau Gita. Jadi mulai hari ini kita teman ya. Boleh minta nomor wamu gak? Lily. Boleh. Kita tukeran nomor wa ya. Gita. Kami pun bertukaran nomor wa. Dan kulihat Gita anaknya baik dan humble. Kami memutuskan berteman sejak saat itu. Saat kami tengah berbaris di lapangan kampus. Dan mengobrol kecil. Hei kalian berdua. Kami menoleh ke belakang setelah mendengar ada suara yang sepertinya memanggil kami. Kami kihat ada seorang cowok yang berdiri di belakang kami dengan sangat dingin dan angkuh. Tapi juga ganteng. Iya kak, ada apa? Tanya Gita. Kalian berdua bukannya menyimak instruksi malah ngobrol sendiri, kata Aldo. Aldo adalah seorang aktivis yang terkenal karena prestasinya segudang dan karena ia juga dari keluarga kaya raya. Parasnya yang tampan membuat banyak cewek-cewek di kampus menggandrunginya. Meskipun tampak dingin dan kaku. Kami hanya kenalan aja. Masak gak boleh, jawab Lily. Aldo yang pertama kali melihat gadis manis dan menarik perhatiannya tapi sayang gadis itu jutek. Dibilangin malah nyolot. Kalian berdua nanti temui saya di sekretariat, perintah Aldo. Baik kak, kata Gita. Setelah pengarahan dan pembagian kelompok Gita dan Lily pergi ke sekretariat sesuai perintah Aldo. Di sana mereka melihat banyak mahasiswa dan mahasiswi bercampur di sana. Ada apa kak? Kenapa kami disuruh ke sini? Tanya Gita. Baru pertama masuk kampus aja kalian banyak tingkah ya. Udah berani nentang Aldo, kalian pasti gak tahu soal Aldo ya. Kata Raya. Seorang aktivis juga yang kerjanya ngikutin Aldo kemana-mana. Gak tahu tuh dan gak mau tahu. Jawab Lily. Aldo yang masih memandang Lily dan Gita. Lalu dia menghampiri mereka berdua. Gini ya anak baru. Setiap anak baru harus nurut sama senior. Kalau gak, Aldo belum selesai bicara. Kalau gak apa kak? Kalian mau ngancem kami. Mentang-mentang kami anak baru terus mau kalian bully. Lily dengan tegas berbicara. Tatapan Lily tajam tanpa merasa takut sedikit pun. Elo ya nyolot banget. Ketus Raya. Aldo begitu meradang saat melihat ada orang yang berani membantahnya. Siapa nama kamu? Aldo berjalan mendekati Lily. Lily. Jawab Lily ketus. Lily. Aku jamin kau tak akan betah kuliah di sini. Ucap Aldo.
Betah ataupun gak betah itu gak ada urusannya dengan kalian. Lagian di sini cuma buang-buang waktu saja. Ayo Gita, kita pergi. Lily menarik tangan Gita dan beranjak pergi. Sementara Gita hanya bengong dan mengikuti langkah Lily saat menarik tangannya. Aldo tercengang begitu melihat sikap Lily. Cantik-cantik jutek. Tapi menarik sih, gumam Aldo dalam hatinya. Titik. Kemudian Lily dan Gita masuk ke ruangan kelas mereka. Li, kamu berani bener ngomong kayak tadi. Kamu gak kenal ya sama Kak Aldo? Tanya Gita. Ya berani aja lah. Kalau gak berani kita bakal ditindas. Udah cukup aku ngerasain ditindas sama saudaraku. Lagian aku juga gak kenal sama dia. Udah males bahasnya. Jawab Lily cuek. Pantes. Ternyata kamu tidak tahu sama dia. Aldo itu orang terpopuler di kampus ini, gak ada cewek yang berani nolak dia. Jelas Gita. Kamu suka? Tanya Lily menatap Gita. Ya kalau dia mau jadi pacarku mau banget Li. Jawab Gita cengengesan. Hahaha ambil sono. Sarkas Lily yang kemudian cengengesan. Setelah itu mereka berdua tertawa bersama. Kamu tahu dari mana soal dia? Kita kan anak baru. Tanya Lily. Tadi aku dengar dari kakak tingkat. Ada yang lagi ngomongin Kak Aldo. Jawab Gita yang. Oh, ucap Lily sambil manggut-manggut. Setelah ospek selesai mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Hari pertama ospek yang begitu melelahkan dan menjengkelkan karena bertemu dengan kakak senior yang nyebelin bikin kesel. Tak terasa masa ospek telah selesai. Selama 2 hari harus bertemu si Aldo dan teman-temannya yang super duper menyebalkan itu. Begitu terasa buruk hari-hari Lily. Pasalnya Aldo DKK selalu mengerjai Lily dan juga teman-temannya. Di kelas. Akhirnya selesai juga ya ospek. Kalau diulang lagi pengen pakai banget aku Li, ucap Gita saat mereka tengah menunggu dosen. Aku mah ogah Gita. Ngapain diulang? Malah bikin enek lihat tingkah senior yang kebanyakan gaya. Udahlah kita belajar aja gak usah bahas yang gak penting. Ucap Lily. Semenjak bertemu saat ospek Aldo terus-terusan kepikiran gadis berhijab itu. Meskipun sikapnya menyebalkan tapi entah ada yang berbeda di dalam diri Lily. Sementara Lily lebih menyibukkan dirinya untuk belajar dan pergi ke perpustakaan. Sedangkan Gita mulai mengikuti organisasi di kampusnya. Lily pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ia melihat semua keluarga tengah berkumpul di ruang tamu. Assalamualaikum. Kata Lily. Waalaikumsalam. Sini nak duduk sebentar paman mau bicara. Ucap paman Lily dengan ramah. Kemudian Lily menurut dan duduk di sofa tamu bersama yang lainnya. Ada apa paman? Tanya Lily. Begini. Paman mau sampaikan bahwa perusahaan kita sedang diambang batas dan sebentar lagi akan bangkrut. Ayahmu meninggalkan hutang yang banyak sebelum kecelakaan itu dan ternyata akan jatuh tempo. Jalan satu-satunya adalah mencari investor nak. Paman sudah menemukan investor yang cocok dengan perusahaan kita namun mereka menginginkan satu syarat yaitu menikah dengan investor itu. Karena ini adalah perusahaan peninggalan ayahmu. Maka paman minta kamu mau menikah dengan investor itu. Jelas paman. Dek, jantung Lily berdegup cepat saat Lily mendengar perkataan pamannya. Pasalnya dia masih belia dan baru saja masuk kuliah. Kenapa harus dipaksa menikah dengan orang yang tak dikenalnya? Tapi paman, Lily masih terlalu muda untuk menikah. Lagian Lily juga baru masuk kuliah. Apa tidak ada persyaratan lain? Tanya Lily. Tidak ada, jawab paman lugas. Tapi paman, belum selesai Lily bicara. Tidak ada tapi-tapian kamu harus terima. Ini demi menyelamatkan perusahaan peninggalan orang tuamu. Sudah diputuskan seminggu lagi pernikahan itu dilaksanakan. Ucap paman. Tak terasa air mata Lily menetes begitu saja. Nanti setelah menikah kau tinggal di rumah mertuamu saja jangan di sini. Kau tahu kan rumah ini kecil. Kalau ditambah satu orang lagi bakalan sumpek. Cela Raisa. Lily menangis dan berlari ke kamarnya. Hatinya begitu hancur saat tahu pamannya rela menjual dirinya kepada investor itu. Di kampus, Lily tampak murung setelah mendengar keputusan pamannya bahwa ia akan dinikahkan seminggu lagi dengan pria tua yang tak dikenalnya. Langsung hilang wajah cerianya.
Setiap hari ia hanya melamun dan seperti tak bergairah untuk hidup. Ada sosok pemuda yang memperhatikan sikap Lily akhir-akhir ini. Duuk, au, Lily menabrak seseorang yang berbadan tinggi dan tegap, dan dilihatnya Aldo yang sudah mematung di depannya. Kalau jalan pakai mata dong, main tabrak aja. Sarkas Aldo. Maaf aku tak sengaja. Permisi. Lily beranjak meninggalkan Aldo namun ditarik tas ransel Lily oleh Aldo seperti menjinjing anak kucing. Enak aja cuma bilang maaf, ucap Aldo. Terus maunya gimana? Tanya Lily kesal. Lo jadi pacar gue, ucap Aldo. Kamu gila ya? Aku cuma gak sengaja nabrak dan kamu juga gak luka. Maaf aku gak mau jadi pacar kamu, ucap Lily. Gila baru pertama gue ditolak cewek. Gumam Aldo dalam hati. Tidak terima karena ditolak Lily. Aldo menggeret Lily menuju gudang kampus. Lily meronta untuk minta dilepaskan namun nihil. Sampailah mereka di belakang gudang kampus. Kamu mau apa? Lily sedikit takut. Pasalnya mereka hanya berdua di sana. Gue mau lo jadi pacar gue. Sarkas Aldo. Maaf aku gak mau pacaran sebelum nikah, ucap Lily. Aldo mengunci Lily dengan tangannya. Oh, jadi lo masih suci. Belum pernah disentuh sama lelaki. Tanya Aldo menatap tajam ke arah Lily. Lily mulai ketakutan. Tolong lepaskan aku. Aku tidak mau melakukan apapun. Aku takut dosa sama Allah. Sebagai orang yang beragama, tidak baik melakukan hal-hal buruk seperti berzina. Lily pun bergetar saat berkata seperti itu. Sementara Aldo yang mendengar ucapan Lily seperti ia habis ditampar habis-habisan. Pasalnya ia sering gonta-ganti pacar. Dan rata-rata mereka dengan rela hati memberikan ciuman pertama mereka kepada Aldo. Aldo pun melepaskan Lily dan Aldo hanya berdiam diri mematung di halaman belakang. Saat mendapat kesempatan kabur, Lily segera berlari menuju kelasnya dan menemui Gita. Lily menceritakan hal yang ia alami barusan kepada temannya itu.